kasih atas kesempatan dan kerjasamanya sehingga kali ini kita dapat berkolaborasi kembali. Kali ini kita akan membagi praktek baik mengenai aksi nyata dari budaya positif. Jadi walaupun di luar panas tapi ternyata tidak menghambat kita untuk bisa duduk bersama kali ini. Kemudian izinkan saya sedikit berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Oke, jadi ketika kita bicara tentang budaya positif, tentunya kita akan bicara mengenai kedisiplinan. Jadi kalau kita bicara tentang posisi kita sekarang, itu kita berada di posisinya sebagai guru. Jadi kalau kita bicara sebagai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, itu seharusnya kita sebagai seorang guru haruslah dapat menciptakan budaya positif yang nantinya akan diterapkan beberapa konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman maupun penghargaan. Yang berikutnya mengenai posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keempat mengenai pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kita akan sedikit berbagi mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas maupun di sekolah kita. Kemudian selanjutnya ketika kita bicara tentang disiplin positif, kita ketahui bersama bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti yang bisa kita diskusikan bersama adalah mengenai keyakinan dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada di murid-murid kita. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi kalau kita lihat bersama, biasanya mungkin saya atau bapak ibu guru yang lain biasanya mendisiplinkan anak itu poin-poinnya biasanya anak itu akan takut karena yang pertama entah itu menghindari hukuman, entah itu ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan suatu hadiah, atau mungkin dia ada di kriteria yang ketiga untuk dia menumbuhkan menumbuhkan motivasi internalnya yang sudah ada di diri mereka sendiri-sendiri. Kemudian kalau kita bicara mengenai motivasi dan perilaku manusia, sebagai seorang guru itu seharusnya memahami motivasi perilaku manusianya. Jadi kita sebagai seorang guru itu seharusnya memahami perilaku murid kita. Jadi kalau tadi sempat disinggung sedikit, ada 3 motivasi yang perlu kita pahami bahwa ketika anak melakukan sesuatu yang kita anggap itu disiplin, ternyata mereka bisa dilandasi dari yang pertama, mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa jadi dia ada di posisi pertama ini, atau mungkin dia disiplin karena aspek yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang seharusnya ini kita sebagai guru ini harus dihindari. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita amati, kita bisa mengamati dari sekian ratus anak kita, mungkin, kan kita bicara kemungkinan ya. Jadi bisa jadi anak itu berbuat disiplin karena oh iya saya harus datang pagi karena, bisa jadi karena oh iya saya ingin menghindari hukuman dari ibu A, atau saya ingin menghindari sanksi dari bapak B, itu bisa jadi. Atau yang kedua bisa jadi
anak datang pagi atau anak mengumpulkan tugas tepat waktu karena misalkan, oh iya, karena biar ibu A nanti memberikan saya satu reward dalam bentuk apa misalkan. Jadi atau bisa jadi di posisi ketiga, anak misalkan mengumpulkan tugas memang karena dari kesadaran intrinsiknya dia. Jadi dia misalkan, oh iya, saya memang harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh iya, saya memang harus datang ke sekolah tepat waktu. Oh iya, saya misalkan harus bisa menghargai sesama teman karena sebetulnya dia ingin itu sebagai bentuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya kita menanamkan agar anak itu memiliki kesadaran dari yang timbul dari dirinya sendiri. Karena apa? Dalam jangka panjang itu dia akan lebih bagus imbasnya daripada kita melihat dari ibaratnya yang dua aspek ini kan kayak aspek eksternal, berasal dari luar. Ketika kok hukumannya hilang atau ketika kok imbalannya hilang, penghargaannya hilang, secara otomatis kedisiplinan ini juga akan mengimbangi hilang juga. Jadi sifat disiplinnya sifatnya sementara. Kemudian ketika kita tadi sudah mengetahui, oh ya, anak melakukan satu nilai disiplin karena 3 aspek tadi, bisa jadi karena hukuman, menghindari hukuman. Yang kedua bisa jadi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga bisa jadi karena itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kita sebagai seorang guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dasarnya adalah motivasi internal, itu akan menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, jika disiplin ini berawal atau berasal dari intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri, motivasi ini akan long last, jadi akan panjang, jangka waktunya panjang. Tapi ketika kita bicara mengenai motivasi eksternal, yang tadi ada 2, bisa jadi untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sifatnya sementara. Tadi kita sudah sempat bahas sedikit, kalau untuk menghindari hukuman, iya, hari ini dia dihukum, tapi besoknya ternyata dia terlambat lagi, begitu ya. Misalkan hari ini dapat hukuman, ternyata kita masih lihat ini terjadi di anak-anak kita. Misalkan kita kasih hukuman, oke, setelah kasih hukuman dia dalam berapa waktu, dalam berapa jangka waktu dia kembali disiplin, tapi ternyata besok dia masih bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu? Karena ini hanya untuk menghindari dari motivasi eksternal tadi. Oh iya, kalau ada hukuman berarti saya harus disiplin loh. Saya ketemu Bapak A ini, saya harus disiplin karena kalau tidak nanti Bapak A akan hukum saya, misalkan. Atau misalkan saya akan disiplin misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu karena biasanya ibu ini akan kasih saya permen kah. Jadi ada iming-iming begitu. Jadi harusnya kita hindari itu. Padahal kalau kita ketahui bersama, anak itu memang butuh pengakuan. Kita sepakat ya kalau anak butuh pengakuan ya. Karena dari kalau kita beri anak itu merasa dia diakui, dia dicintai, kemudian dia merasa kalau dirinya ada, itu anak biasanya akan, oh iya, ternyata saya di sini itu Bapak Ibu guru menganggap saya, teman-teman menganggap saya. Nah, sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebih. Untuk apa tujuannya? Untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Tadi sempat dikatakan, oh iya, anak tuh butuh pengakuan. Nah, caranya gimana kalau kita tidak boleh kasih hukuman, kita tidak boleh kasih penghargaan? Ada yang namanya apresiasi. Jadi kita sepakat ya kalau yang ada yang namanya apresiasi. Jadi kalau misalkan di kelas kita misalkan ada anak-anak kita yang misalkan dia mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian kalau kita bertanya mereka bisa menjawab. Kemudian misalkan dia ada masalah, kemudian dia bisa mengatasi itu dengan sendiri.
dengan bantuan guru, bapak ibu guru yang menuntun itu kita bisa kasih apresiasi, bisa berupa jempol kah, atau dengan biasanya saya yakin bapak ibu guru di sini sudah melakukan itu. Biasanya kan ada tepuk salut, ada tepuk apa lagi, semangat, kemudian ada kasih aplaus, kemudian ada kasih, pokoknya banyak bentuk apresiasi di situ. Tapi kata kuncinya adalah hindari hukuman dan penghargaan yang berlebih. Karena kita ketahui hukuman dan penghargaan berlebih itu nantinya akan membuat anak itu ya disiplin, tapi disiplinnya dalam jangka waktu yang tidak panjang. Kemudian sebagai guru kita juga harus tahu mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu kita ada guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ada posisi kedua itu ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada sebagian guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang keempat ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, dan posisi yang terakhir ada sebagian guru yang memposisikan sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini kita harus pahami. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Mungkin kalau kita bicara tentang ideal, ya idealnya seorang guru itu harusnya berada di posisi manajer. Kenapa? Karena posisi ini itu posisi yang dapat mendorong murid itu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Idealnya itu kita harusnya berada di posisi manajer. Tapi coba tanyakan pada diri kita masing-masing, kira-kira seringnya kita berada di posisi mana? Tidak perlu dijawab ya. Jadi kita sedikit refleksi ke belakang, oh iya ternyata selama ini saya cenderung ke posisi teman misalkan. Oh iya selama ini ternyata saya sering di posisi misalkan pembuat rasa bersalah, atau bahkan yang lebih sadis lagi membuat murid kita di posisi penghukum. Jadi gurunya di posisi penghukum. Jadi komunikasi yang terjadi hanya berada di satu arah. Jadi kita tidak mau alasan apapun, yang jelas kamu salah. Itu posisi penghukum. Tapi idealnya semoga setelah hari ini kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang berada di posisi manajer. Karena tujuannya adalah posisi ini posisi ideal yang kita bisa mendorong anak murid kita itu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Entah itu masalah apapun, datang terlambatkah, kemudian misalkan tidak kumpul tugaskah, atau misalkan dia membuat kelalaian yang menurut kita itu salah. Tapi kita juga harus memahami, setiap anak itu ketika mereka melakukan kesalahan pasti punya alasan, itu dasarnya, pasti punya alasan. Entah itu alasannya apa, ya tugasnya kita. Karena kita posisinya di manajer, ya kita yuk gali. Posisi manajer tuh menggali, bertanya kepada anak, kamu kenapa? Kira-kira kalau kamu datang ke sini tuh kira-kira bapak atau ibu panggil kamu tuh kira-kira karena apa? Pasti nanti lama-lama yang awalnya dia akan bohong, kemudian kalau kita tanya, akhirnya oh iya, dia menyadari kesalahannya. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, terus bagaimana kalau kamu tahu itu salah, tuh solusinya bagaimana? Tanpa kita memberikan solusi, ternyata mereka tuh bisa bisa memberikan solusi atas dirinya sendiri sebetulnya. Karena tugas guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita tugasnya menuntun. Jadi menuntun itu ya bagaimana caranya agar anak itu bisa menemukan segala sesuatu. Entah itu ketika kita di dalam kelas ataupun menuntun ketika anak itu mendapatkan 1, 2, 3 dan banyak masalah. Nah, kemudian berikutnya mengenai keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini, sebagian ada yang menjadi wali kelas. Kalau dulu kita sering mendengar istilah yang namanya tata tertib. Tata tertib itu kan terkesan memaksa, harus. Kan tata tertib itu kesannya begitu ya. Pendisiplinan yang kayak otoriter gitu. Tapi sekarang istilahnya sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini
merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dari dalam diri. Jadi salah satu metode yang kalau kita masuk ke kelas itu ternyata kita bisa menggali segala sesuatu bentuk disiplin positif yang ada pada diri dari masing-masing anak murid kita. Nah, di sini peran kita sebagai guru itu mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kalau kita sudah sepakat di awal, kita sepakati memang sebelum kita mulai pelajaran atau sebelum kita melangkah ke untuk 1 semester atau bahkan 1 tahun ke depan, kita harus punya kesepakatan dulu di kelas. Kira-kira apa yang menjadi tugas guru? Jadi kita tahu di situ dibedakan. Oh, ini tugas saya sebagai guru, ini tugas kalian sebagai murid, atau ini tugas kita bersama ketika kita berada di kelas. Jadi agar lingkungan kelasnya itu nyaman, aman, dan tenang kalau kita melakukan kegiatan di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, jadi bersifat umum, yang mudah diingat, kemudian mudah dipahami, dan harus bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau misalkan nih kita sudah bicara tentang keyakinan kelas, ternyata di hari sebelumnya saya sudah mempraktekannya di kelas 7B. Jadi di kelas 7B itu kita saya membagikan lembar kertas ke anak-anak yang sebelumnya saya sudah kasih tahu mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu segala tingkah laku yang yang sebetulnya di awal kita yakini, kemudian kita lakukan secara terus-menerus yang hasil akhirnya itu akan menimbulkan sesuatu yang namanya karakter. Kalau melihat dari divisi kita kan salah satunya menghasilkan karakteristik siswa yang berakhlak mulia dan lain sebagainya. Jadi ternyata kemarin ketika saya membagikan ini di anak-anak itu mampu menuliskan satu kata kunci yang menurut mereka, oh iya, saya ini seharusnya, jadi memang kita seharusnya berada di posisi manajer. Tapi biasanya begini, kita juga pernah menemukan loh, tapi kan karakter setiap wilayah tuh beda-beda. Kita di wilayah timur tuh biasanya karakteristiknya anak begini, biasanya begitu ya. Itu alih-alih pokoknya membenarkan diri kita lah. Kan biasanya kita itu harus, kalau kita bicara tuh harus pokoknya saya yang paling benar, ibaratnya begitu. Jadi sebetulnya idealnya ya harusnya di posisi manajer. Tapi bagaimana atau apa yang terjadi ketika kita menemukan anak yang dia tidak bisa diajak komunikasi? Jadi saya meyakinkan segala sesuatu yang dilakukan dengan hati itu jatuhnya akan ke hati. Jadi kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan hati, kita yakini itu pasti akan jadinya seperti itu. Tapi kalau di awal kita sudah pesimis terhadap sesuatu hal, maka itu yang biasanya yang menjadi ketakutan kita itu justru yang akan terjadi. Biasanya seperti itu. Jadi karena kita bicara tentang keidealan, ya idealnya kita seharusnya berada di posisi manajer. Kalau misalkan tapi kan anak saya tidak bisa diajak komunikasi. Tidak bisa diajak komunikasi itu pasti ada alasannya. Alasannya apa dulu? Bisa jadi karena ini anak melihat background kita, kalau saya ngomong begini saya takut nanti jangan sampai ibu guru beginikan saya misalkan. Kan kita maksudnya nih harus memposisikan betul-betul, ya kita harus bisa bagaimana caranya mengajak anak ini nyaman dulu lah. Biasanya kalau di konseling itu kan biasanya guru BK itu kan tipenya macam-macam. Dan kebetulan saya juga pernah dapat tugas tambahan sebagai guru BK. Walaupun saya tidak punya basic sebagai guru BK, tapi saya yakini Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini pasti dapat yang namanya psikologi pendidikan anak. Jadi di psikologi pendidikan anak itu salah satu yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu kita harus bisa menciptakan suasana senyaman mungkin, seaman mungkin. Kalau kita tidak bisa menyediakan suasana yang nyaman, pasti anak yang ada di lingkungan itu juga pasti tidak akan nyaman dengan kita. Jadi kalau tadi
kejadiannya adalah, terus kalau kita ketemu dengan anak yang susah diajak komunikasi, ya pasti kita sebagai guru pasti akan punya solusinya. Pasti hasil akhirnya kita akan komunikasi sama-sama. Kemudian kalau memang membutuhkan, kan kita di sekolah tidak sendiri, kita punya banyak teman-teman yang mendukung, pasti tujuannya juga sama, demi si anak ini. Jadi tidak ada yang terus guru ini urusannya bapak saja, jadi silakan bapak selesaikan. Tidak. Yang namanya satu instansi, satu sekolah itu pasti dia punya satu tujuan yang sama. Makanya kenapa ada yang namanya visi sekolah. Tidak terus satu masalah anak itu hanya menjadi satu masalah guru, tidak. Kita harus sama-sama. Ini masalah satu orang, masalah bersama akan menjadi masalah bersama. Terus kita akan cari solusinya bersama-sama. Mungkin kalau dengan si bapak guru A dia tidak bisa diajak komunikasi, bisa jadi loh dia namanya misalkan kok dengan Ibu S misalkan. Ya silakan, kita bisa minta tolong ke Ibu S toh. Karena kan kita di situ tidak sendirian. Jadi banyak guru-guru yang mendukung. Kita lihat saja dari latar belakang, atau mungkin kita bisa lihat dari keluarganya dan lain sebagainya. Ini anak nih masalah tuh pasti ada alasannya. Tidak mungkin anak bermasalah tidak ada alasannya, itu mustahil. Pasti setiap masalah itu pasti punya alasannya. Jadi kalau tadi ditemukan masalah, kalau anaknya tidak bisa diajak komunikasi, terus bagaimana? Pasti ada solusinya. Ya solusinya berarti salah satunya kita harus meyakini segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, dilaksanakan dengan hati, disampaikan dengan hati, pasti jatuhnya ke hati juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau menambahi atau Pak William mau kasih umpan balik, silahkan. Kemudian Ibu, ya. Kira-kira masalahnya contohnya misalnya dalam sekolah ada guru BK, ada wali kelas. Kemudian apa setiap masalah yang dihadapi guru mata pelajaran misalkan harus selesaikan guru mata pelajaran, atau masalah bagaimana yang harus dibawa ke guru BK atau ke wali kelas? Oke, jadi pertanyaan tambahannya, ketika ada masalah dengan guru mata pelajaran, siswa dengan guru mata pelajaran, apakah masalah seperti apa yang nantinya bisa dikasih naik ke guru BK, diatasi oleh guru BK atau diatasi oleh bagian siswa gitu. Ada yang mau kasih tanggapan dulu untuk pertanyaannya Pak Welem? Oh, oke. Silakan Ibu Yoda. Contoh masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh guru mata pelajaran, jika masalah yang terjadi itu berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya dia tidak menyelesaikan tugas selama Bapak Welem mengajar. Kemudian dia lalai, tidak mengumpulkan tugas, bahkan dia bolos ketika melaksanakan tugas. Nah, itu salah satu contoh yang harus diselesaikan oleh guru mata pelajaran karena menyangkut bidang studi yang dia ampuh, dan masalahnya terjadi pada saat dia mengajar. Nah, ada contoh-contoh lain masalah yang harus diberikan ke guru BK untuk penanganan. Contoh masalah yang klasikal, misalnya jam mengajarnya saya sebagai guru IPA yang terlambat 10 orang, sedangkan jumlah peserta didiknya 20 orang. Sudah 10 orang di dalam kelas itu yang terlambat. Nah, otomatis kalau saya sendiri yang menyelesaikan hal itu tanpa bantuan wali kelas dan guru BK, itu tidak akan selesai masalahnya. Jadi mungkin dari saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Ibu Yoda. Ada yang mau menambahkan untuk tadi sedikit kasus dari Pak Welem? Pas, oke. Oke, jadi kalau menurut Ibu Yoda tadi masukannya ya kalau itu terjadi pada guru mapel, ya guru mapel bisa menyelesaikan sendiri ke personal anaknya.
Tapi jika itu terjadi secara klasikal, maka baru bisa diselesaikan oleh guru BK. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh di sekolah kita yang biasanya ada beberapa anak yang terlambat, itu kan sebetulnya sebagai masalah. Kita tidak boleh menutup mata itu bukan masalah. Ternyata itu masalah. Kalau kita mengacu pada kesepakatan kelas atau kesepakatan yang lebih luas, berarti kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, berarti ada nilai kebajikan yang sebetulnya mereka langgar bersama-sama, berarti nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi, kalau menurut saya, kenapa pentingnya kita mengadakan rapat bersama di awal? Itu kemudian ketika dari kurikulum maupun dari kepala sekolah memberikan yang namanya surat atau pembagian tugas, ada SK pembagian tugas. Sebetulnya, seidealnya kita masing-masing guru yang namanya tercantum di situ, kita harus sadar akan posisi dan tugas kita masing-masing. Jadi seperti misalkan di sekolah kita ada 6 hari, ada 6 tim guru piket. Ya guru piket kan memang tugasnya dia akan piket mulai dari awal sampai pulang. Apapun aktivitas yang terjadi di dalam, misalkan ada tamu yang datang, kemudian ada misalkan memulai apel pagi sampai nanti apel pulang, kemudian ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu tugasnya guru piket. Oke, itu kita sepakati bersama. Tapi kalau kejadiannya adalah beberapa anak ini sudah melanggar yang namanya kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah yang tadi dalam kaitannya dia melanggar nilai kebajikan, disiplin, secara klasikal yang kita ketahui bersama, pasti masing-masing mereka punya alasan sendiri-sendiri. Jadi itu tidak bisa diselesaikan oleh wali kelasnya saja, tapi memang harus ada kerjasama dari, kebetulan di kita kan tidak ada guru BK, jadi kerjasamanya ya dengan bagian kesiswaan. Kemudian karena ini masalahnya klasikal, jadi tidak hanya antara kesiswaan dengan anak, tapi kita harus memasukkan di situ dari unsur orang tua. Jadi kalau kita hanya panggil anak, kemudian nasihati dan lain sebagainya, apalagi tadi kita memposisikan kita di posisi penghukum. Nyatanya dampaknya tadi kan anak tetap melakukan kesalahan yang sama. Ingat, melakukan kesalahan yang sama. Artinya mau anak suruh lari-lari kah, anak suruh misalkan suruh jongkok dan lain sebagainya, nyatanya besok masih begitu juga. Jadi ternyata begitu pentingnya kita memposisikan diri sebagai di posisi manajer, tapi jelas kita tidak bisa berdiri sendiri, berdiri di situ memposisikan sebagai posisi manajer. Yang jelas komunikasi itu memang harus terjalin, kolaborasi itu memang harus terjalin. Nah, caranya kayak apa? Ya kita bisa mengikut sertakan loh, memanggil orang tua, tapi jangan satu-satu. Kalau satu-satu nanti menyita waktu. Jadi kita cari satu waktu khusus. Kemudian memang kita harus meluangkan sedikit waktu, orang tua juga harus meluangkan sedikit waktu untuk kita menyampaikan ke anak-anak beserta orang tuanya bahwa melanggar yang namanya keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah dalam rangka melanggar disiplin itu ternyata penting juga. Jadi jangan seolah-olah hanya terlambat saja. Iya, kalau dia hanya mikirnya hanya sekedar terlambat saja, tetapi masalah disiplin ini kan imbasnya jangka panjangnya banyak. Ternyata banyak nilai karakter di situ yang bisa terbangun dari satu kata yang namanya disiplin. Jadi kalau misalkan kata kuncinya adalah ya kita harus sering-sering berkomunikasi, sering-sering berkolaborasi. Tidak hanya kita sendiri sebagai guru mapel, kita bisa minta bantuan kan kita harus sharing ya sebetulnya. Kita duduk-duduk bisa sharing, tidak harus dalam bentuk rapat, tapi kita bisa melakukan hal-hal positif dengan sharing tentang kondisi anak didik kita, untuk hasil akhirnya kita punya tujuan yang sama, sehingga anak-anak lulusan dari SMP Negeri 1 Amal Nur itu memang dia memiliki
kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Itu kata kuncinya. Mereka sadar untuk, oh iya, saya memang harusnya mampu memerintah diri sendiri. Dalam hal apa? Ya entah itu tanggung jawab, entah itu disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan, atau mungkin ada umpan balik dari Pak Welem atau tambahan dari rekan guru yang lain. Silahkan. Pas? Oke. Ada yang mau ditambahkan dahulu sebelum kita akhiri? Ya, silakan Pak Wel. Baik, terima kasih Ibu. Dari saya. Ya. Terima kasih untuk materinya, sangat membantu. Kemudian banyak wawasan baru yang saya dapat. Untuk itu memotivasi saya untuk gabung dalam Guru Penggerak ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Pak Welem. Terima kasih banyak kalau ternyata dari pengimbasan materi budaya positif, sedikit banyaknya ternyata banyak memotivasi Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Amapuri Timur untuk mendapatkan sedikit informasi mengenai budaya positif yang di dalamnya ada keyakinan kelas, kemudian ada restitusi, ada segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir ternyata saya mendapat umpan balik yang sangat luar biasa dari kegiatan kita kali ini. Ternyata bisa memotivasi rekan-rekan semua untuk bisa bergabung di CGP angkatan selanjutnya. Jadi saya harap untuk rekan-rekan yang ingin bergabung, entah itu di angkatan 10 maupun angkatan 11, tidak ada salahnya kalau kita ikut bergabung, karena yang jelas banyak sekali pengalaman yang pasti akan kita dapatkan, yang mungkin kesempatan itu kita tidak dapatkan di kesempatan yang lain. Kalau ada kesempatan, pokoknya harus ikut saja. Yang jelas bergabung dengan CGP itu sungguh luar biasa. Ada lagi mungkin umpan balik dari rekan yang lain? Iya, silakan Pak Ongki. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk hari ini, pembelajaran yang berharga dari kolaborasi bersama guru dan pegawai dalam pembelajaran budaya positif. Nah, semoga ke depan sangat membantu kita sebagai guru untuk agar dapat menambahkan karakter yang baik bagi anak-anak didik kita, agar bisa menghasilkan lulusan yang terbaik bagi kita untuk sekolah kita SMP Indonesia Amapuri Timur. Terima kasih Pak Ongki atas refleksi dan umpan baliknya. Kita aminkan bersama-sama, semoga harapan yang tadi sudah disampaikan Pak Ongki menjadi harapan kita bersama, sehingga kita bisa selalu berkolaborasi untuk menjawab tujuan kita berada di sekolah ini bersama-sama, ya, sesuai dengan visi yang sudah kita tuliskan bersama-sama, yaitu visi SMP Negeri 1 Amapuri Timur. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Pas? Oke. Kalau pas, terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman untuk bergabung dalam aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga di agenda selanjutnya kita bisa tetap berkolaborasi dalam materi-materi yang akan lebih luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat, entah itu kita sebagai seorang guru maupun kita sebagai seorang pribadi yang nantinya akan kembali ke masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang mungkin di luar kehendak saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan selamat siang. Selamat pagi. Ada yang tidak hadir? Ada.
Kenapa alasannya? Oh, semua ada izin. Oke, kalau semua ada izin. Oke, kalian sudah berdoa belum? Belum. Kalau belum, ada satu orang yang bisa bantu Ibu Dwi untuk pimpin doa. Oke, silakan. Sini tuh. Bapak yang Maha Murah, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran IPA kami. Kiranya Engkau berkati agar pelajaran IPA kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pun. Silakan boleh duduk. Seperti biasa, silakan untuk perlengkapannya bisa disiapkan di atas meja dulu. Sudah? Oke, kira-kira pagi begini kalian sudah sarapan nggak? Berarti masih semangat ya? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan apa dulu? Iya, ada salam PPK. Setelah itu ada apa lagi? Belajar IPA. Ada slogan tentang belajar IPA. Ada yang mau bantu Ibu Dwi maju? Oke, gesto dengan Diva. Silakan maju. Yang lain silakan semua boleh berdiri. Yang lain boleh berdiri ya. Kali ini yang akan mimpin Diva dengan gesto. Silakan, Diva dengan gesto. Oke, Diva dulu baru dilanjutkan gesto ya. Siap? Siap. Silakan Diva. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat serta religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pensaan, semakin depan. Yes, 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 oke. Belajar IPA. I ready, I prestasi. Oke, terima kasih. Silakan yang lain boleh duduk. Oke, jadi semua sudah duduk rapi ya? Sudah duduk rapi. Jadi sebelum memulai pelajaran kita kali ini, hari ini kita mau sedikit berbagi, belajar tentang apa itu budaya positif. Budaya positif. Pernah dengar istilah budaya positif? Pernah dengar? Kira-kira budaya positif itu buat apa ya? Iya, itu contohnya ya. Kayak kalau kita dulu tuh lebih dengar tentang tata tertib kelas gitu ya. Kali ini kita akan bicara tentang budaya positif di kelas. Jadi nanti Ibu Dwi akan bagikan kertas yang Ibu Dwi akan bagikan di masing-masing dari kalian, dan kalian harus menuliskan sesuatu. Apa yang harus dituliskan? Jadi kali ini budaya positif itu bisa diartikan sebagai kebiasaan yang dia difungsikan untuk menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif yang disadari, yang dia akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa paksaan orang lain. Jadi menumbuhkan disiplin positif yang didasari dari dalam diri sendiri. Jadi kira-kira nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi masing-masing dari kita kan punya, sebetulnya saya harus ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang harus saya yakini ya? Apa yang ada pada diri saya yang bisa menumbuhkan budaya positif di kelas saya? Kan ibaratnya begitu ya? Jadi kira-kira nanti ketika Ibu Dwi bagikan kertas satu-satu, tolong nanti kalian tuliskan kira-kira budaya positif atau keyakinan apa
Yang bisa kalian tulis, kalian yakini, dan kalian bisa laksanakan. Sehingga nanti kalau kalian melaksanakan keyakinan yang sudah kalian tulis itu, kalian bisa ketika setiap hari dilakukan itu akan menimbulkan satu yang namanya karakter. Oh iya, muncullah karakter siswa yang misalkan yang disiplin, yang bisa menghormati, yang bisa saling bergotong royong dan sebagainya. Paham kak? Paham. Oke, Ibu Dwi akan bagi kertasnya dulu. Kemudian tolong nanti kalian tuliskan satu keyakinan kelas yang betul-betul kalian yakini dan nantinya akan kita sepakati bersama. Kemudian nanti tujuannya bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Oke, Ibu Dwi bagi kertasnya dulu ya. Jadi Ibu Dwi bagi kertasnya, kalian bisa tuliskan satu saja. Kalian bisa tuliskan satu saja. Ada yang bisa bantu bagi ke belakang? Minta tolong bagi ke belakang. Satu ya. Minta tolong bagi ke belakang. Sudah dapat? Belum. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sudah? Semua sudah dapat kertas? Sudah. Oke, kata kuncinya adalah silakan menuliskan satu keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kalian yakini yang kira-kira ini bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan menjadi kebiasaan baik, yang nantinya akan menghasilkan karakter yang baik. Coba minta tolong dituliskan, satu orang cukup satu. Jadi ini nanti akan kita sepakati bersama. Kira-kira kalau kita belajar di dalam kelas ini atau ketika kita belajar di IPA, itu apa saja sih yang harus saya lakukan? Itu kata kuncinya. Silakan boleh dituliskan. Yang rapi ya, nanti biar bisa dibaca. Misalkan Ibu Dwi kasih contoh, menjaga kebersihan misalkan Ibu Dwi meyakini di kelas itu harus menjaga kebersihan. Ya Ibu Dwi akan tulis menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Misalkan, kamu boleh tuliskan yang lain. Kenapa berubahnya? Macet. Oke. Pakai ini. Sudah. Atau misalkan Ibu Dwi punya keyakinan yang lain, misalkan masuk tepat waktu. Misalkan masuk kelas tepat waktu, misalkan. Sudah, beli belum? Ada yang sudah kan? Oh ada yang sudah. Oke, ternyata ada yang sudah. Yang Putra sudah? Wesley sudah? Wesley sudah? Oke, Jesto sudah? Bisa minta tolong Wesley dengan Jesto nempelkan ini dulu. Minta tolong kasih tempel di sini. Jesto yang pegang. Di sini. Ada ini lagi kan?
bisa? Ya, terima kasih sudah. Terima kasih ya. Oke, yang lain sudah kan? Sudah, Ibu. Yang lain sudah, ada yang belum? Ada yang belum? Atau semua sudah tulis? Sudah, Ibu. Sudah, itu masih ada yang tulis, Bu Febri. Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Marlin sudah? Belum. Oke, kita tunggu sedikit. Jadi, bagi yang sudah, nanti kalian silakan bisa tempel di depan, tapi berurutan ya. Mulai dari Charles ke belakang, kemudian dilanjutkan Rio ke belakang, atau ke belakang, Lina ke belakang, kemudian Welly ke belakang, biar tidak terlalu numpuk di depan. Jadi yang sudah kalian tulis tadi mengenai keyakinan kelas. Tujuh B. Oke. Jadi ini ya hanya berlaku di 7B. Nanti kalau Ibu Dwi di 7A ya keyakinan kelasnya pasti akan berubah lagi. Jadi ini nanti kalian hasil tulisan itu silakan ditempel. Oke, Charles sudah? Sudah. Oke, kita bisa mulai ya? Bisa mulai ditempel ya. Silakan Charles ditempel. Iya. Oke, dilanjutkan Edo, kemudian Desto, kemudian Wesley, Leo. Yuk lanjut langsung Herman, Andro. Ya cukup. Oke. Terus. Oke, terus. Yuk, kamu bisa di atas nih. Yuk lanjutnya Atok. Lanjut Arthur, kemudian Lina, Romana, Marlin. Arthur sini. Agak geser tidak apa? Oke, yuk. Bisa dilanjutkan Welly. Bisa di sana juga ya? Ya. Asli penuh sudah. Di sini bisa. Oh, juga bisa. Nah. Oh, pegang. Yuk yang lain dulu. Pas. Ada yang belum? Sudah semua. Amin ya. Oke. Bisa di sini. Sudah? Semua sudah tempel? Sudah. Semua sudah tempel. Berarti ada berapa nih kira-kira? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 21. Betul ya? Betul. Kalian sudah menuliskan semua ya? Kira-kira tadi apa yang kalian tuliskan? Tadi kalian tuliskan apa? Diva tadi tulis apa Diva? Saya harus membuang sampah pada tempatnya. Oh, membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai kebersihan yang Diva yakini. Kemudian tadi Edo tulis apa? Menjaga lingkungan sekolah. Oh, menjaga lingkungan sekolah. Nilainya kebersihan juga. Kemudian Putri tulis apa? Saya harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebersihan juga. Febri? Menghormati teman yang sedang belajar. Oh, menghormati. Jadi nilainya saling menghargai ya. Oke, kemudian Andro tadi apa yang dituliskan? Saling membantu untuk membersihkan kelas. Saling membantu membersihkan kelas. Berarti nilainya apa di situ? Kalau saling membantu nilainya apa? Gotong royong. Gotong royong, pinter. Kemudian Wesley tadi tuliskan apa? Jangan bersuara saat jam belajar. Oh, jangan bersuara ketika pelajaran. Berarti harus fokus ya Wesley ya. Oke, Andro, bisa minta tolong untuk bacakan hasilnya dari teman-temanmu?
Bisa, oke. Andro silakan maju. Jadi kalau tadi Bu Dwi sedikit tanya-tanya, sekarang kita lihat kira-kira kesepakatan apa saja yang sudah kalian tulis dari 21 siswa di kelas 7B. Coba Andro bacakan yang agak lantang, Andro. Yang pertama, Saya harus masuk tepat waktu dan tidak melawan guru. harus masuk tepat waktu. Berarti nilainya apa? Disiplin. Pintar. Kemudian Menjaga lingkungan kelas dan patuh ke ibu guru. oh, patuh ke ibu guru. Menjaga lingkungan kelas. Berarti nilainya kebersihan. Pintar. Kemudian Saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. saling bergotong royong. Nilainya? Nilai kebersihannya apa? Selain kebersihan ada nilai apa lagi di situ? Gotong royong. Pintar. Kemudian Jangan bersuara saat jam pelajaran. oke, jangan bersuara ketika jam pelajaran. Kalau kita ubah ke kalimat positif berarti fokus ketika pelajaran. Pintar. Kemudian Tidak beribut ketika guru sedang mengajar. oke, sama juga ya, saling menghormati toh? Ya, kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Pintar. Saling membantu untuk membersihkan kelas. Apa nilai kebajikannya? Gotong royong iya, kebersihan juga iya. Pintar. Tidak melawan guru. Ya, tidak melawan guru. Kemudian Berperilaku yang baik terhadap guru dan teman-teman. oke, berperilaku baik berarti sopan santun. Kemudian Membuang sampah pada tempatnya. nilainya apa tadi? Kebersihan. Kemudian Kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. kebersihan lagi. Kemudian Menghormati guru dan teman-teman. ya, saling menghormati. Nilai kebajikannya saling menghormati. Apa lagi? Saya senang mengikuti mata pelajaran budaya positif. Oke, kemudian Menghormati teman yang sedang belajar. ya, kemudian Saya harus membuang sampah pada tempatnya. ya, kemudian Jaga kebersihan sehari-hari. oke, kemudian Saya tidak membuang sampah sembarangan. Saya harus membuang sampah kepada tempatnya. oke, kemudian Membersihkan kelas. ya, selanjutnya Membuang sampah pada tempat sampah. oke, selanjutnya Membuang sampah ke tempatnya. oke, yang terakhir Saya senang membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah jangan kotor. oke, terima kasih Andro. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu buat Andro. Oke, tadi yang sudah Andro bacakan dari 21 itu ada nilai kebajikan apa saja? Kemudian apa? Disiplin. Kemudian gotong royong. Apa? Saling menghormati. Apalagi? Sopan santun. Gitu ya? Sepakat tidak? Sepakat. Jadi kalau kalian sepakat ada dari 21 yang sudah kalian tuliskan, ketika kita rangkum menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini sebagai keyakinan kelas, kita bisa simpulkan ada nilai disiplin di situ, ada nilai gotong royong di situ, ada nilai saling menghormati dan menghargai di situ, nilai kebersihan, kemudian nilai apa lagi tadi? Sopan santun dan lain sebagainya. Sepakat dengan ini? Sepakat ya? Iya, oke. Untuk kita melegalkan, ketua kelasnya mana ketua kelas? Oke, Leo. Minta tolong Leo, silakan maju. Diwakili Leo ya. Jadi silakan Leo tanda tangan di sini, kemudian kamu tuliskan nama. Berarti ini legal. Kita sepakati bersama-sama. Oke, Leo, silakan. Leo bisa tanda tangan di sini. Tulis Leo. Bawahnya ketua kelas.
Oke, jangan dulu Ibu Dwi karena harus tanda tangan di sini ya. Jadi diwakili oleh Leo sebagai ketua kelas. Jadi kita meresmikan tentang keyakinan kelas 7B. Sudah diwakili Leo. Ibu Dwi juga sudah tanda tangan. Berarti kita sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ingat tentang ke-21 keyakinan kelasnya kita bahwa dalam keyakinan kelas ini itu akan menumbuhkan disiplin positif yang didasari dari dalam diri kita masing-masing. Jadi kita sadar, kita menuliskannya tadi sadar ya? Iya, Ibu. Atau dengan paksaan? Tidak. Tadi kita menuliskannya dengan sadar. Kita meyakini bahwa itu bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik, menjadikan itu aktivitas-aktivitas baik dikerjakan berulang-ulang agar menjadikan karakter baik yang ada pada diri kita sendiri atau diri kita masing-masing. Oke. Kemudian untuk ingat ke-21 dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Ingat tadi ada beberapa poin yang harus dipahami dalam kelas ini. Antara lain apa saja tadi? Disiplin, gotong royong, saling menghormati, sopan santun, kebersihan. Itu yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan dulu? Atau menurut kalian sudah pas? Sudah pas. Oke, kalau sudah pas, Ibu Dwi mau minta tolong 1 orang atau 2 orang deh, 1 orang boleh. Kalian merefleksikan kegiatan kita kali ini ketika kita berdiskusi bersama mengenai budaya positif. Kira-kira ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Adakah? Oke, Diva silakan Diva. Saya senang karena bisa belajar budaya positif. Oh, Diva bilang saya senang karena sudah bisa belajar tentang budaya positif. Kenapa senang? Lebih paham kah? Paham tentang keyakinan kelas. Oh, paham tentang keyakinan kelas. Yang lain punya refleksi yang sama dengan Diva atau ada punya refleksi yang lain? Sama. Jadi kalian semua senang nggak? Senang. Jadi sekarang sudah lebih paham tentang keyakinan kelas? Sudah lebih paham tentang budaya positif? Sudah lebih paham mengenai hal-hal yang harus dilakukan tanpa dengan paksaan? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini mengenai keyakinan kelas. Tolong ini nanti kertas bisa dilepas kemudian ditempel di dinding kelas kalian supaya ini menjadi bukti bahwa hari ini kita sudah sepakat untuk keyakinan kelas 7B. Bisa? Bisa. Oke, sebelum Ibu Dwi akhiri kita kasih aplaus untuk kita. Oke. Sebelum diakhiri dengan doa, minta tolong 1 orang kita biar lebih semangat lagi kita ulangi slogan dan salam PPK-nya. Oke, Diva lagi. Siapa lagi? Jesto. Dengan ini ada yang Putra. Boleh deh 3 orang. Kalau tadi 2 orang, sekarang 3 orang. Yuk, berjejer sudah. Oke, yang lain boleh berdiri. Jadi awali dan diakhiri dengan rasa bahagia, semangat ya. Karena tadi bilangnya hari ini tuh pembelajarannya menyenangkan. Oke, silakan. Yuk. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, serta religius, nasionalis, mandiri, gotong
sering kita lakukan dari kita belajar budaya positif, kita belajar tentang keyakinan kelas, hal-hal yang kita percayai. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya? Ada. Masih ingatkah ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Oke, coba jangan keroyokan ya, satu-satu coba. Ibu Dwi mau tanya. Yang dimensi pertama di profil pelajar Pancasila itu ada apa? Oke. Naomi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oke, berakhlak mulia. berakhlak mulia. Sepakat kah? Sepakat. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pinter. Yang kedua, oke, Diva, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Betul? Betul. Betul. Tiga, oh Jesto, Mandiri. mandiri. Jesto bilang, betul kan? Betul. Pinter. Yang keempat, gotong royong. Betul kan? Betul. Betul. Yang kelima, oke, Putri, Bernalar kritis. bernalar kritis. Yang terakhir, Leo, kreatif. Berarti ada berapa? Ingat gerakannya? Iya. Kalau ingat boleh berdiri lagi. Oke. Sekarang siapa yang mau pimpin coba deh? Selain Diva dong. Oke, silakan boleh. Naomi. Kita mau sedikit mengingat-ingat tentang profil pelajar Pancasila. Yuk. Salam profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, terima kasih. Oke, ingat ya. Jadi karakter-karakter baik tadi, budaya baik tadi, kemudian profil pelajar Pancasila yang sudah kamu lafalkan, kamu hafalkan, tolong kamu selalu tanamkan dalam hati, kemudian harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesannya Ibu Dwi setiap hari begitu ya? Jadi selalu dihafalkan, tanamkan dalam hati, kemudian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu diaplikasikan, jangan hanya dihafal, jangan hanya ditanamkan, tapi betul-betul diaplikasikan, direalisasikan, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Pas, karena pas tidak ada yang ingin ditanyakan. Cukup sekian dari pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu Dwi mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat pagi.